Baiklah, saat ini kita akan menyaksikan Simposium 6 yang akan disampaikan oleh dua speaker hebat kita, yaitu speaker pertama yang terhormat Dr. Bagus Herlambang, spesialis BTKV Konsultan PhD, yang akan membawakan materi mengenai kegawatan pada kelainan aorta, dan speaker kedua yang terhormat Dr. Diki Aligeriwartono, spesialis BTKV Konsultan, yang akan membawakan materi mengenai bedah minimal invasif jantung. Simposium 6 ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Haryadi Hatta, spesialis BTKV Konsultan. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Haryadi Hatta, spesialis BTKV Konsultan, menempuh pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis bedah umum dari Universitas Pajajaran, spesialis BTKV di Universitas Indonesia, dan subspesialis bedah vaskuler dan endovaskuler dari Kolegium Bedah Vaskuler Indonesia. Bisa kita juga lihat di layar berbagai pengalaman kerja beliau baik dalam negeri maupun luar negeri, dan saat ini beliau bekerja sebagai fungsional staf torasik di Departemen BTKV RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada moderator dengan hormat. Oke, udah mood ya? Sudah mood. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat MC kita, Dr. Nadia Salsabila, panitia. Kita ada dua pembicara hari ini. Yang pertama adalah Dr. Bagus Herlambang, spesialis bedah torak kardiovaskular konsultan PhD, yang akan berbicara mengenai gawat darurat aorta. Yang kedua adalah Dr. Diki Aligeri yang akan berbicara mengenai minimally invasive cardiac surgery. Jadi seperti kita ketahui bahwa aorta ini adalah pembuluh darah yang paling besar di jantung kita, dan bedah toraks kardiak vaskular melakukan penata laksanaan aorta secara komprehensif, mulai dari pangkal aorta atau yang kita sebut dengan aortic root sampai pada ujung dari aorta, bahkan sampai ke peripheral. Nah, Dr. Bagus Herlambang ini adalah seorang PhD di pendidikan dari Jepang, telah menjadi konsultan bedah jantung dewasa di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, mempunyai pengalaman yang luas dalam pembedahan aorta maupun penata laksanaan aorta secara endovaskular. Jadi ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Bagus Herlambang. Bisa dibaca. Ya, kita terbatas waktu ini, kita mempunyai waktu selama sejam, masing-masing pembicara mempunyai waktu selama 20 menit untuk presentasi. Nanti setelah dua pembicara melakukan presentasi, maka kita akan ada waktu selama 20 menit untuk tanya jawab. Untuk pertama, kita kasih kesempatan untuk Dr. Bagus Herlambang untuk mempresentasikan. Silakan Dr. Bagus Herlambang. Terima kasih Dr. Haryadi. Selamat pagi rekan-rekan sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya di sana ya? Ya, mantap, baik. Mantap. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Nadia dan panitia Studium Generale ID yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ini. Saya akan share screen dulu sebenarnya. Ya, semoga bisa dilihat dengan baik. Ini adalah materi yang dipercayakan kepada saya pada pagi hari ini. Ya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka sedikit saya akan sampaikan dan ingin saya sapa juga teman-teman dari Undip. Saya lulus dari Undip, kemudian sempat juga bekerja di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Setelah itu, seperti yang disampaikan oleh Dr. Haryadi, saya menempuh pendidikan
doktoral dan spesialis di Hiroshima University Jepang. Profil saya masih ada di websitenya Hiroshima University, nanti teman-teman bisa baca. Profil lebih lengkap juga bisa dibaca di sini. Kemudian sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bersama senior saya, Dr. Diki Alighieri, yang sebentar lagi akan memaparkan materinya. Ini kurang lebih jumlah kasus yang kami kerjakan dalam setahun. Tentu saja ini sebelum pandemi, ya. Di masa pandemi mengalami penurunan sedikit. Ini beberapa keseharian saya ketika mengoperasi kasus-kasus aorta. Foto ini potret oleh Dr. Diki Alighieri. Terima kasih Dr. Diki, fotonya luar biasa. Kemudian jika kita bicara tentang kegawatan pada aorta, maka topik bahasan yang terkait dalam hal ini adalah mengenai acute aortic syndrome dan impending rupture dari aneurisma aorta. Ya, maaf, ini ada sedikit kesalahan, maksudnya impending rupture of aortic aneurysm. Kemudian acute aortic syndrome itu sendiri itu merupakan suatu sindrom dari beberapa hal yang tadinya hanya terbatas pada kondisi diseksi aorta akut. Namun belakangan berkembang menjadi bahwa penetrating aortic atau penetrating atherosclerotic ulceration dan intramural hematome itu juga merupakan bagian dari spektrum acute aortic syndrome ini. Namun untuk membahas mengenai hal ini, maka izinkan saya membahas dulu mengenai apa itu diseksi aorta yang klasik dan apa itu aneurisma aorta secara singkat saja. Jadi dua hal inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini mengenai acute aortic dissection dan beberapa spektrumnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian aneurisma aorta. Nah, kalau kita melihat foto yang indah ini pemandangan yang jarang kita lihat atau tidak bisa kita lihat di Indonesia. Ini adalah puncak dari gunung es. Ya. Sudah tampak besar sebetulnya begitu. Namun sebetulnya sebagian besar dari bongkahan es yang terapung di laut ini lebih banyak di bawah permukaan air. Gitu. Nah, inilah saya ingin menggambarkan penyakit aorta yang sudah terdeteksi dan sudah sampai kepada kami sekarang ini, ya. Baru permukaannya saja atau hanya sebagian kecil saja yang baru terdeteksi, sedangkan sebagian besar lagi masih mungkin belum terdiagnosis, belum terdeteksi, dan mungkin belum mendapatkan penanganan yang seharusnya. Gitu. Kita bayangkan saja seandainya ada pasien dengan nyeri dada, kemudian segera dilarikan ke rumah sakit, ke UGD, sampai di UGD sudah keburu meninggal dunia di perjalanan, umumnya oleh kita semua akan didiagnosis sebagai acute myocardial infarction atau AMI, ya, infark miokard akut, begitu. Padahal bisa saja itu adalah suatu diseksi aorta yang ruptur. Nah, sehingga tidak heran kalau pasien-pasien yang datang kepada kami itu umumnya sudah terlambat. Ya, aorta sudah sedemikian besar. Ini kalau kita lihat di sini aortanya ini bahkan lebih besar dari jantungnya, gitu ya. Padahal kalau dari beberapa literatur menyebutkan bahwa prevalensi dilatasi atau aneurisma aorta itu sebetulnya tinggi, terutama pada laki-laki, ya. Dan ini juga penelitian yang dilakukan di Malaysia, ya, bahwa di sini disimpulkan bahwa kejadian aneurisma aorta abdominalis di populasi Asia itu sebetulnya tidak jarang, gitu ya, dan bisa dibandingkan atau setara dengan negara-negara Barat. Gitu.
sedikit sejarah, ini adalah Dr. Kuli dan Dr. Debeki yang berhasil melakukan operasi aorta ascending ya, tahun 56, kemudian tahun 68 Dr. Bental dan Dr. Anthony De Bono berhasil mengganti aorta berikut katup aortanya begitu ya. Ini yang mereka publikasikan tekniknya. Kemudian tahun 78 Dr. Cabral memodifikasi teknik ini. Kemudian Dr. Kochokos ini memodifikasi teknik yang sampai sekarang kita terapkan ya dengan menggunakan Barton teknik. Nah, anatomi dari aorta tadi sudah disampaikan oleh Dr. Haryadi, dari root aorta, arcus ascending, kemudian arcus, kemudian descending atau thoracic aorta, kemudian aorta abdominalis sampai bifurcatio aorta. Kemudian jika dilihat dinding aorta itu sebetulnya terdiri dari 3 lapisan, intima, media, dan adventisia. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini, jadi inilah topik bahasan kita hari ini. Nah, aneurisma itu adalah suatu dilatasi atau pembesaran dari arteri setempat ya, yang lebih dari 1,5 kali dari ukuran normalnya begitu ya. Nanti kita akan lihat ukuran-ukuran aorta itu yang normalnya berapa, tetapi secara mudah kita bisa bandingkan saja segmen aorta yang mengalami dilatasi ini dengan segmen pembuluh darah di dekatnya ya, proksimal dan distalnya. Jika dia sudah lebih dari 1,5 kali diameter aorta di proksimal dan distalnya, maka itu sudah disebut sebagai aneurisma. Perlu hati-hati juga, aneurisma bisa dibedakan menjadi true aneurysm yang melibatkan seluruh dinding dari aorta, pelebarannya, dan false aneurysm atau pseudoaneurisma. Ini biasanya karena ada suatu puncture ya, ada satu lubang di dinding aorta yang akhirnya terjadi bulging atau dilatasi yang tidak melibatkan seluruh dinding ya, dan adventisianya masih bisa menampung ruptur tersebut. Nah, ini contoh temuan operasi pada impending rupture aorta ascendens ya, dan root aorta begitu. Sedikit juga nanti kita akan singgung mengenai regurgitasi katup aorta yang terjadi akibat dilatasi dari aorta. Kemudian ini aneurisma aorta abdominalis dari pemeriksaan CT scan. Ini ukuran-ukuran normal dari aorta, namun tidak perlu dihafal atau dipahami, cukup dipahami tadi bahwa bandingkan dengan aorta di proksimal dan distalnya. Gambaran klinis untuk yang belum impending rupture, maka kadangkala aneurisma aorta itu bisa saja asimptomatik gitu ya, yang bisa saja ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan lain ya, misalnya melakukan pemeriksaan ekokardiografi atau USG abdomen untuk pemeriksaan yang lain gitu. Tetapi jika itu sudah simptomatik, maka timbul nyeri dada ya. Kemudian jika tergantung dia sudah mengalami dilatasi dari anulus katup aorta, maka bisa juga ditemukan bising ya, bising diastolik ya. Kemudian atau tanda-tanda gagal jantung ya, karena regurgitasi dari katup aorta gitu. Nah, indikasi untuk operasi ini berdasarkan ukuran ya, dan resiko untuk ruptur itu proporsional dengan besarnya diameter dari aorta itu. Ini panduan dari European Society of Cardiology. Ukuran-ukuran ini bisa jadi patokan kapan sebaiknya pasien itu menjalani operasi. Kemudian atau jika tadi belum memenuhi batas diameter tadi, tetapi jika dievaluasi 1 tahun kemudian mengalami pembesaran yang lebih dari 1 cm, maka ini juga merupakan suatu indikasi ya, atau menekan struktur yang lain. Nah, repair dari aneurisma secara klasik adalah kita klem proksimal distalnya, kemudian kita buka aorta, kemudian kita ganti dengan pembuluh darah buatan
ya sedemikian. Bahan yang bisa dipakai untuk mengganti aorta adalah dengan yang sekarang bisa kita pakai adalah ini ya, politetrafluoroetilen atau Dacron yang sudah tersedia. Nah, untuk pemeriksaan kita bisa lakukan fototoraks. Nah, dari ini kadangkala kita bisa temukan pelebaran dari mediastinum. Walaupun untuk aneurisma yang belum begitu besar, kadang tidak terlihat juga dengan pemeriksaan fototoraks. Begitu. Kemudian dengan echo kita bisa temukan adanya dilatasi dari root atau ascending aorta, kemudian ada regurgitasi juga kadangkala, ya. Ini ukuran-ukurannya bisa kita lihat. Nah, yang paling merupakan gold standard saat ini untuk melihat anatomi dari aorta adalah CT aortogram, ya. Ini apa namanya? CT aorta, bukan sekedar CT toraks dan CT abdomen yang diberi kontras, gitu ya. Ini dengan ECG gated, begitu, sehingga mengurangi timbulnya artefak. Kita bisa lihat tadi ya dilatasi dari root dan ascending aorta. Kemudian kalau melakukan CT untuk memeriksa aorta, maka sebaiknya dilakukan dari cabang-cabang di arkus. Berarti kita harus melakukan CT dari leher sampai arteri femoralis, begitu ya. Itu baru bisa kita analisis secara lengkap, begitu. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan CT toraks lalu atau CT abdomen saja, begitu ya. Tetapi kita harus lihat seluruh segmen aorta sampai cabang-cabangnya. Jadi seperti ini. Saya akan percepat dulu. Dan jika mengirimkan pasien kepada kami, maka sebaiknya jangan dikirimkan CT yang dicetak di film yang kecil-kecil, begitu ya. Jadi yang kami butuhkan adalah CT dengan file DICOM yang bisa kita analisa lagi lebih lanjut di komputer, gitu ya. Jadi sebaiknya sertakan atau mintakan CD-CT-nya dari bagian radiologi yang melakukan pemeriksaan CT aorta tersebut, gitu ya. Karena anatomi aorta itu tidak lurus-lurus saja seperti tiga bidang yang selama ini kita kenal ya, sagittal, koronal, dan aksial, begitu. Karena aorta itu bisa saja miring ya, kemudian melengkung dan sebagainya. Apalagi jika sudah mengalami dilatasi, dia akan terdorong dan sebagainya. Sehingga dengan file DICOM itu kita bisa melakukan analisis yang lebih baik lagi. Nah, ini kalau kita lihat dengan 3D MPR ya, kita bisa lakukan analisis lebih lanjut. Kita bisa putar, kita bisa ukur diameternya, segmen apa yang terlibat dan sebagainya. Ya, seperti ini ya. Saya akan percepat sedikit karena waktu. Kemudian diseksi aorta juga kita bisa melihat dari potongan aksial seperti ini ya. Jadi kita butuhkan file DICOM yang lengkap. Kita bisa lihat ada inti makrel di sini. Nah, ini aneurisma aorta abdominalis ya, kita bisa lihat ini yang tadi. Ini temuan operasi ya, aneurisma aorta abdominalis, dan ini setelah dilakukan perbaikan dengan mengganti dengan politetrafluoroetilen. Ini CT scan pasca operasi. Sedangkan ini untuk ascending dan root aneurysm ya, kalau kita lihat gambar ini adalah bagian ini ya, bagian yang seperti di gambar screenshot kadaver di kanan atas ini. Ini setelah kami lakukan perbaikan dengan menggunakan pembuluh darah buatan. Ini adalah bental prosedur. Sedangkan aorta aneurisma thoracoabdominal aorta ini diklasifikasi menurut Crawford. Operasinya adalah seperti ini ya, operasi yang sangat maksimal invasif gitu. Ini berbeda sekali dengan yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Diki ya, minimal invasif. Kalau ini maksimal invasif. Kemudian ya ini adalah aneurisma arcus aorta. Perlu kita ingat di dekat aneurisma ini, di dekat arcus itu berjalan nervus vagus dan ada nervus recurrent laryngeus. Sehingga kadangkala pasien datang dengan keluhan suara serak. Ya, jangan remehkan pasien yang datang dengan suara serak, bisa saja kemungkinan itu adalah suatu aneurisma arcus aorta.
Baik, berikutnya saya akan berlanjut ke diseksi aorta. Di sini ada ini arti dari diseksi aorta, dari diseksi itu sendiri. Ini adalah suatu, ya gampangnya adalah pembelahan, ya, dibelah suatu dinding atau pemisahan suatu tisu atau jaringan dari satu dan yang lainnya, begitu. Nah, kejadiannya sebetulnya cukup banyak, ya. Di harapan kita juga ini sudah dari tahun 2018 ini sudah dilakukan 107 repair, kemudian makin ke sini makin banyak. Sekarang antrian sudah mencapai hampir 200 pasien, gitu. Maaf, itu gabungan antara aneurisma dan diseksi. Ini tadi sudah kita lihat ada 3 lapis dinding aorta. Diseksi ini terjadi karena adanya entry tear, ya, jadi satu robekan di dinding di tunika intima yang mengizinkan darah masuk, menyisip dan terus membelah tunika intima dari media atau adventisia, begitu, ya, sehingga terjadi true dan false lumen seperti tadi. Nah, kurang lebihnya seperti ini, darah masuk dari robekan di intima, membelah terus sampai, bahkan bisa sampai ke distal, ya, sampai ke arteri iliaka, bahkan ke femoral dan seterusnya, begitu. Nah, hal ini bisa menimbulkan malperfusion syndrome, ya. Kita bisa bayangkan jika intimal flap ini menutup lumen dari cabang arteri, katakanlah ini arteri renalis, maka aliran menuju arteri renalis akan tertutup sehingga ginjal mengalami malperfusi. Kalau menutupnya itu menutup arteri koroner, maka ini bisa terjadi gejala-gejala seperti acute aortic acute coronary syndrome, atau bisa juga mengalami myocard infarct, ya. Jadi bisa saja terjadi perubahan pada EKG juga pada kondisi ini. Jadi spektrumnya sangat luas, gitu. Klasifikasinya dibagi menjadi Stanford A dan B. A itu yang melibatkan aorta ascendens, sedangkan B yang tidak melibatkan aorta ascendens, ya. Kemudian DeBakey membagi lagi menjadi tipe 1, 2, dan 3. Tipe 1 itu jika dari root sampai descendant, ya. Sedangkan tipe 2 itu hanya confined di aorta ascendens. Tipe B atau tipe 3, maaf, itu yang dari aorta descendens. Demikian. Nah, ini ciri dari CT aorta pasien yang mengalami diseksi aorta. Ada intimal flap di sini, ya. Ada true dan false lumen. True itu biasanya yang lebih kecil, false lumen yang biasanya yang lebih besar. Begitu. Ini ya tadi sudah kita lihat. Ini temuan pada operasi, ya. Aorta tampak ungu kebiruan seperti ini. Nah, prinsip repair dari diseksi aorta adalah mencegah ruptur, ya. Kemudian mengembalikan ukuran, kemudian eksklusi dari entry tear, kemudian belum tentu bisa dilakukan dengan single stage, ya. Bisa saja dilakukan lebih dari satu stage. Ini temuan operasi entry tear, ya. Entry tear seperti ini di aorta ascendens. Yang hak ini, ya, yang mengangkat dan pinset membuka ini adalah adventisia. Jadi tunika intimanya, maaf, lumen dari true lumennya ada di dalam. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Kita rekatkan kembali antara true lumen dan, maaf, true lumen kita buka, false lumennya kita tutup. Bisa saja dilakukan sandwich dengan teflon seperti ini untuk merapatkan kembali dan memperkuat jahitan kita. Kemudian kita ganti dengan prosthetic graft, ya, seperti ini. Artificial graft maksud saya. Nah, perlu diingat juga bahwa PAU dan intramural hematom meskipun tidak seperti gambaran klasik diseksi aorta, ini juga merupakan suatu acute aortic syndrome. Ini adalah contoh CT scan dari PAU, penetrating atherosclerotic ulceration, ya, walaupun tidak tampak robek seperti yang nyata seperti diseksi aorta, namun ini juga bisa pecah sama dengan diseksi aorta, dan bisa kita lihat nanti bahkan bisa menimbulkan efusi perikardium, ya, dan ini intramural hematom, ya, pada pasien yang sama. Jadi dari PAU itu sudah terjadi imbibisi, ya, jadi ini hampir sama seperti true lumen dan false lumen.
Dari temuan operasi bisa kita lihat bahwa aortanya juga mengalami perubahan ya, berwarna ungu biru seperti ini, dan boleh dibuka, ini adalah PAU di arkus yang tadi kita lihat ya. Nah, kita lakukan bental dan total arch replacement pada pasien ini. Sedikit gambaran bahwa bagaimana kita bisa melakukan operasi ini tak luput dari temuan para pendahulu kita, ya, Dr. Gibbon yang telah menemukan heart lung machine atau mesin jantung paru, sehingga kita bisa hentikan jantung sesaat, tapi tetap bisa mempertahankan sirkulasi di tubuh pasien ya, dan tetap memberikan oksigenasi ke darah yang disirkulasikan tersebut begitu. Nah, ini adalah contoh gambaran operasi jantung atau operasi aorta di rumah sakit kami. Jadi di sana operator bekerja dibantu asisten dokter anestesi. Kemudian di sini ada seorang atau dua orang perfusionis yang mengoperasikan mesin jantung paru. Demikian. Kalau kita bandingkan operasi jantung di tahun 55 sebelum ditemukannya mesin jantung paru tersebut, pasien dicelupkan ke dalam bak berisi es ya, dingin begitu. Jadi untuk organ protection. Demikian. Sebagai kesimpulan, acute aortic syndrome dan impending rupture dari aneurisma aorta ini merupakan bagian dari kegawatan pada kasus-kasus aorta. Kemudian hipertensi dan gangguan atau kelainan dari jaringan ikat itu merupakan suatu faktor risiko untuk terjadinya diseksi aorta. Kemudian penyakit pada kegawatan pada aorta yang tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan penanganan yang baik ini bisa berujung kepada suatu kematian. Dan deteksi awal dan juga treatment yang tepat dan cepat bisa menyelamatkan nyawa pasien. Demikian yang bisa saya sampaikan, Dr. Haryadi. Terima kasih banyak atas perhatian rekan sejawat sekalian.